Manusia, secara naluriah, selalu ingin memiliki Tuhan. Selalu ingin punya sesuatu untuk disembah, tempat untuk memanjatkan doa, tempat untuk mencari kedamaian hati, dan penenang di tengah penderitaan serta kebingungan hidup. Sejak awal keberadaan Homo sapiens hingga abad ke-21 ini, gagasan tentang Tuhan tak pernah benar-benar hilang. Ia selalu dibutuhkan, seperti api yang memberi arah, atau pelita kecil di dalam gelapnya ketidaktahuan manusia. Namun narasi tentang Tuhan tidak pernah statis. Ia tumbuh bersama peradaban, menyesuaikan diri dengan pengetahuan dan imajinasi manusia di setiap zamannya. Setiap suku, setiap bangsa, menulis kisahnya sendiri tentang Tuhan. Karena itu, muncul pertanyaan yang sering kita dengar. Jika Tuhan itu satu, mengapa agama begitu banyak? Jawabannya sederhana namun dalam. Agama dan konsep Tuhan adalah narasi-narasi yang diciptakan oleh berbagai bangsa untuk menjelaskan hal yang sama, misteri keberadaan itu sendiri. Luasnya pengaruh suatu suku atau bangsa akan menentukan seberapa luas pula narasi Tuhannya menyebar. Narasi Kristen berkembang mengikuti kekuasaan Kekaisaran Romawi, dan kemudian meluas bersama kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Narasi Islam menyebar dari Jazirah Arab ke Afrika Utara, Asia, hingga semenanjung Iberia. Narasi Hindu dan Buddha membentuk budaya besar India dan Asia Timur. Sementara dewa-dewa Yunani, seperti Zeus dan Hera, perlahan menghilang ketika dunia Romawi menerima narasi baru dari Paulus dan para pengikutnya. Kita bisa melihat bahwa setiap narasi ketuhanan selalu relevan dengan tingkat pengetahuan manusia di zamannya. Begitu satu peradaban tumbuh dan memahami alam dengan cara baru, narasi lama seringkali tergeser oleh narasi yang lebih cocok dengan logika dan pengetahuan zaman berikutnya. Ketika manusia menemukan listrik, planet, dan hukum fisika, mereka mulai bertanya, apakah Tuhan yang dulu disembah dengan dupa dan darah hewan masih relevan di era mesin dan bintang? Maka tidak heran, di abad ke-19 dan ke-20, muncul gelombang besar ateisme. Bukan karena manusia membenci Tuhan, tetapi karena mereka mulai merasa tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, dan mendapati bahwa banyak dogma lama tidak lagi dapat menjelaskan dunia secara memuaskan. Namun manusia, sedalam apapun ia memahami alam semesta, tidak pernah benar-benar lepas dari pertanyaan yang sama. Dari mana semua ini berasal? Siapa, atau apa, yang memulai semuanya ini? Ilmu pengetahuan terus menggali lapisan realitas. Tapi semakin dalam ia menyelam, semakin besar misteri yang ditemukannya. Maka naluri untuk mencari Tuhan tidak pernah benar-benar padam. Yang berubah hanyalah bahasanya. Dan di abad ke-21 ini, mungkin kita sedang menulis bab baru narasi tentang ketuhanan. Narasi yang berusaha menjembatani sains dan spiritualitas. Narasi yang mengatakan, mungkin alam semesta ini bukan sekadar ruang fisik, tetapi sebuah program simulasi kosmik. Dan Tuhan bukan lagi sosok antropomorfik di langit, melainkan programmer agung, pencipta simulasi agung yang disebut realitas. Gagasan ini bukan sekadar imajinasi fiksi ilmiah. Beberapa ilmuwan dan pemikir besar, seperti Elon Musk dan Nick Bostrom, pernah menyatakan bahwa kemungkinan kita hidup dalam simulasi digital sangatlah besar. Bagi mereka, seluruh hukum fisika, matematika, bahkan kesadaran manusia terlihat seperti algoritma rumit yang dirancang oleh suatu kecerdasan luar biasa. Jika narasi ini terus berkembang, bukan mustahil 100 atau 200 tahun ke depan, manusia akan mengenalnya sebagai bentuk baru dari agama. Agama yang lahir bukan dari kisah nabi di padang pasir, tetapi dari kesadaran ilmiah dan penemuan digital yang menyingkap lapisan realitas. Sejarah sudah membuktikan, setiap kali manusia menemukan cara baru memahami dunia, narasi ketuhanannya ikut berubah. Dari roh pohon menjadi dewa-dewa gunung, dari dewa-dewa menjadi Tuhan tunggal, dan mungkin kini, dari Tuhan langit menjadi Tuhan sang programmer.
namun esensinya tetap sama. Kerinduan manusia akan sumber segala makna. Kebutuhan untuk memahami dirinya sendiri dalam sistem yang lebih besar dari dirinya. Karena itu, ketuhanan abad 21 bukanlah penghapusan Tuhan, melainkan pembaruan bahasa untuk mengenalnya. Bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia yang sudah hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan, bioteknologi, dan jaringan digital global. Barangkali suatu hari nanti, agama dan sains tidak lagi berdiri berseberangan, tetapi bersatu dalam satu narasi besar, bahwa alam semesta adalah karya hidup yang sedang dijalankan. Dan kita, manusia, adalah bagian dari program itu. Ciptaan yang juga diberi kemampuan untuk mencipta. Ketuhanan abad 21 bukan lagi soal percaya tanpa bukti, tetapi sadar bahwa pencarian kebenaran itu sendiri adalah bentuk tertinggi dari ibadah. Tuhan tidak lagi didefinisikan oleh kitab, melainkan oleh kesadaran manusia yang terus berkembang. Dan barangkali disitulah letak kesucian baru, pada kemampuan manusia untuk terus memperbarui pemahamannya, tanpa kehilangan rasa kagum pada keajaiban keberadaan itu sendiri.